Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Sempurna
Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan yang Engkau adakan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kalau pagi ini Tuhan Kau masih beri kami kesempatan untuk kami boleh berada di tempat ini, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, terlebih kami untuk mendengar firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, urapi kami semua yang hadir, khususnya yang melayani Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai dengan kuasa urapan-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kuduskan ya Tuhan setiap hati kami, biarlah Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Saya undang, kita angkat pujian. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Saudara semuanya tempat berdiri. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh
saya beri kesempatan bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, mungkin ada. Jika tidak ada, mari kita sambung pujian kita. Allahku dahsyat. Saya rindu Bapak Ibu mengucapkan kanan kiri. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau lembaga gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau lembaga Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Tinggikan nama, tinggikan nama. Allahku dahsyat. Beri muliaan bagi Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya beri kesempatan sekali lagi, mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jika tidak ada, sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. pernah kau lepaskan.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hamba-Nya. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama di atas segala nama yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Tuhan, setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naik kepada Engkau, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Dan selanjutnya kami akan membuka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berikan pencerahan, pengurapan yang sama, yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama menerima pencerahan berkat surgawi. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus dan percaya bersama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Andri yang boleh meluangkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Filipi tentang apapun yang dipergumulkan. Tentu yang digumulkan adalah masalah persoalan hidup. Tetapi justru Rasul Paulus menekankan bagaimana cara mengatasi persoalan hidup ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam surat Filipi pasal 4 kita lihat di situ ayat 4. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Paulus katakan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Berarti kalau Rasul Paulus menulis surat ini supaya bersukacita, bahkan 2 kali dikatakan bersukacitalah, mengandung makna yang di dalamnya itu ada satu kekuatan yang luar biasa bila kita mengambil satu keputusan untuk kita bersukacita. Siapapun di antara kita tidak lepas yang namanya masalah. Betul apa salah? Toh faktanya, kenyataannya kita bisa melewati masalah itu terus menerus kita lewati. Masalah apa saja kita lewati. Seakan-akan menekankan apapun yang kau hadapi pasti Tuhan berikan jalan keluar. Untuk itu jangan sampai kita terkungkung, tertekan oleh masalah. Ya, apa yang dimaksud dengan sukacita? Kan dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita adalah perasaan bahagia. Saya ulang lagi ya.
Sukacita itu perasaan yang berbahagia, perasaan yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita itu lahir dari hati. Untuk itu jaga hati Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah persoalan itu jangan sampai merusak hati kita. Karena hati kita ini letaknya keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan. Ya. Sukacita itu tidak tergantung pada situasi, kondisi tidak. Kata lain, kalau itu sukacita tidak terkontaminasi dengan situasi apapun. Ya. Untuk itu jangan sampai kita salah memilih dalam hidup ini. Berpikirlah dengan jernih bahwa semua masalah yang kita hadapi pasti terselesaikan bila mana orang itu pengharapannya hanya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena jelas sukacita itu bukan sifat bawaan seseorang, bukan. Sukacita itu karya daripada Roh Kudus. Bila mana orang itu percaya dengan Kristus, maka sebenarnya di dalam pribadi orang tersebut sudah ada yang namanya Roh Kudus. Salah satu buah-buah roh itu apa saja? Sukacita. Tapi karena tekanan masalah itu, kita menutup diri, kita melihat masalah. Ini yang menjadi kesalahan besar sebagai orang percaya. Sekali lagi saya katakan, ingat, kalau kita punya masalah, ingat masa-masa yang lalu di mana Tuhan menolong atas masalah kita. Untuk itu jangan sampai kita tertekan. Manakala tertekan, terintimidasi terus menerus, iman kita tidak akan bertumbuh menjadi kerdil dan mati. Yang salah siapa? Kita yang salah. Di mana kesalahannya? Kita salah memilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, sukacita itu berasal dari rasa kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh Kudus itu membuat kita sukacita. Dan sekali saya katakan sukacita itu adalah suatu atau merupakan keputusan kita. Keputusan untuk tetap percaya. Bapak Ibu, keputusan yang pertama adalah meyakini janjinya Tuhan. Setuju? Setuju ya? Meyakini janjinya Tuhan. Itu keputusan. Aku yakin, aku percaya. Perhatikan baik-baik. Peristiwa yang begitu besar Alkitab tulis. Rasul Paulus pun menerjemahkan kesaksiannya dengan lugas. Bagaimana Rasul Paulus itu menghadapi tantangan, rintangan dalam sebuah pelayanan. Namun Rasul Paulus begitu paham, begitu luar biasa karena dia yakin betul. Kita lihat keyakinan Rasul Paulus. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat kita lihat. Ayat ke-13 berkata apa? Ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara apa? Dapat kutanggung di dalam siapa? Dia. Kenapa? Yang memberi kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Masalah apapun yakin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu campur tangan. Dan bahkan dia memberikan kekuatan. Untuk itu jangan salah pilih. Jangan lihat masalah persoalan itu terlalu besar. Tapi lihat karya Tuhan begitu luar biasa. Sekali lagi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu harus yakin betul. Jadi manakala saudara punya masalah, yakinlah bahwa Tuhan besertaku. Maka kalau Tuhan menyertai kita, ada sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya,
Bagaimana caranya agar kita selalu bersuka cita? Bagaimana caranya kita selalu bersuka cita? Bukan ukurannya materi, bukan ukurannya uang, bukan itu sebenarnya. Sukacita itu beda dengan kata bahagia. Bahagia itu ekspresinya saja, tapi sukacita itu bicara ke dalam. Hatinya damai, hatinya tenang, hatinya tentram, itu sukacita. Ekspresinya apa? Bahagia, tertawa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali saya katakan, mari kita belajar, ya kan? Untuk meraih sukacita itu harus mau tidak mau meyakini janji daripada Tuhan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia memberikan kekuatan kepadaku. Gak ada masalah jadi. Nah, untuk kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita meyakini janji Tuhan. Di mana janji Tuhan? Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes pasal 16, kita lihat di situ ayat yang ke-20. Perhatikan, Tuhan sendiri berkata loh. Perkataannya ini ngeri-ngeri sedap. Di mana ngeri sedapnya? Coba perhatikan. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-20 berkata apa? 1, 2, 3. Baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Kamu akan apa? Menangis. Lalu apa lagi? Meratap. Tetapi di mana? Dunia ini akan bergembira. Kamu akan apa? Kamu akan berduka cita. Lanjut. Tetapi apa dikatakan? Tetapi duka citamu akan berubah menjadi apa? Kenapa begitu? Karena kita yakin, kita percaya. Paulus katakan karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Jadi kalau Yesus sendiri berkata, selama kamu di dunia, kamu akan berduka cita. Namun demikian, duka citamu selama kamu di dunia akan berubah menjadi apa? Contoh. Satu peristiwa, Injil Lukas mencatat, ya, pasal 7 itu, dari ayat 11 sampai 17, ada 2 rombongan. Satu desa yang kecil yang bernama Desa Nain. Ya. Desa Nain ini Bapak Ibu wilayah Galilea. 14 kilometer dari kota Nazaret. Cukup kecil desa ini. Namun di situ ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan. Ada seorang janda punya anak laki-laki cuma satu-satunya. Anak laki satu-satunya ini meninggal. Ya, meninggal dan ini jujur saja seorang janda ini berharap kepada anak satu-satunya yang laki-laki ini untuk masa depan hidupnya sebagai seorang janda. Namun apa terjadi? Tuhan izinkan anak seorang janda ini meninggal. Singkat cerita, rombongan duka cita ini berjalan. Menuju kemana? Ke pemakaman. Ini kan rombongan duka cita. Tapi satu sisi, Yesus masuk ke desa Nain. Bersama murid-muridnya, ini kan 2 rombongan jadi. Yang satu rombongan duka cita, yang satu rombongan apa? Sukacita. Kontra banget. Singkat cerita, 2 rombongan ini ketemu. Di dalam rombongan yang pertama itu duka cita, yang kedua sukacita. Lalu berkata, singkat cerita, sudah kamu tidak usah menangis. Ya. Maka terjadi mujizat yang mana anak itu dibangkitkan. Saya tanya, saat anaknya meninggal, duka cita begitu luar biasa, putus harapan, masa depannya suram. Tapi begitu dengan ketemu dengan Yesus, mata sukacita diganti dengan siapa? Duka cita diganti dengan
sukacita, jangan terbalik ini ya kan. Nah ini maksudnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, apa dari peristiwa ini yang kita petik? Pergumulan apapun, kalau kita ketemu sama Tuhan secara pribadi, selesai persoalan kita. Amin. Kita penuh dengan sukacita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, mari kalau kita punya pergumulan, apapun pergumulan kita datang kepada Kristus, maka Kristus jawaban hidup atas masalah persoalan kita, membuat kita sukacita. Itu yang pertama. Yakin akan apa? Janjinya Tuhan. 2, ini supaya kita meraih sukacita itu. Yang kedua, bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan penting banget. Ya. Di balik ucapan syukur kita, Tuhan melihat sejauh mana kita mensyukuri atas hidup ini. Perhatikan Bapak Ibu, dalam surat 1 Timotius pasal pertama ayat 12 berkata, apa dikatakan? 1 Timotius pasal pertama yang ke-12 berkata, aku bersyukur kepada Dia. Mengapa? Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius pasal pertama ayat 12 berkata sangat jelas. Aku bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan yang menguatkan aku. Amin. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan dalam menghadapi situasi apapun? Karena Tuhan tidak pernah lepaskan diri kita. Justru Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini fakta real. Siapa di antara kita yang tidak punya pergumulan? Saya ngalami loh, ya kan? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya buktikan ucapan syukur itu bagian orang percaya. Kita lihat Bapak Ibu, Filipi pasal 4 kita mundur lagi. Paulus katakan demikian, Paulus katakan, pasal yang keempat, Filipi pasal 4 ayat 12 berkata apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Ya. Lanjutnya apa? Dan aku tahu apa itu apa? Kelimpahan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus sudah merasakan itu semuanya. Tetapi Paulus berpegangan janjinya. Dalam kekurangan, dia katakan dia memberikan satu jawaban. Dalam kelemahan, dia memberikan satu kekuatan. Ini kan fakta. Kalau saya lebih suka begini Bapak Ibu, apa yang kita alami sekarang ini, kembali saya katakan ingat masa-masa yang lampau, masa dulu. Kalau dulu Tuhan campur tangan atas masalah persoalan Bapak Ibu, hari ini seterusnya Tuhan selalu campur tangan atas masalah persoalan Bapak Ibu. Amin. Untuk itu tidak perlu kita cemas. Buktikan bahwa kita ini punya pengharapan. Tetap Paulus katakan bersukacitalah. Bersukacita. Selanjutnya, yang ketiga, apapun yang kita hadapi, tetaplah kita berbuat baik. Tetap berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun. Bukannya orang yang baik kepada kita. Tetapi orang yang tidak baik, kurang baik, tetap kita bersikap yang baik. Ya, karena ini Bapak Ibu menunjukkan, membuktikan bahwa kita di dalam Kristus. Ya kan? Jangan terkontaminasi. Ya kan? Dengan situasi, jangan. Tapi benar-benar kita lakukan yang sesuatu yang terbaik. Yesaya berkata begini, pasal pertama. Yesaya pasal pertama ayat yang ke-17. Ya, Yesaya pasal pertama ayat 17 berkata apa? Kita baca di situ 1, 2, 3. Belajarlah apa? Berbuat baik. Stop dulu. Disuruh apa saudara?
belajar. Ternyata untuk berbuat baik tidak mudah. Ya kan? Yesus pernah berkata, setialah dalam perkara yang kecil, baru engkau bisa mencapai perkara yang besar. Belajar berbuat baik dalam hal yang kecil. Di mana ini contohnya, ya kan? Waktu kita ketemu orang, kenal, tidak kenal, lebih-lebih tidak kenal, ya kita masuk kampung, keluar kampung, kan tidak salah kita katakan, permisi Pak, permisi Bu. Betul Bapak Ibu? Kira-kira begitu orang yang tidak suka sama kita, dengan kalimat sederhana memberi yang terbaik, permisi Pak, nyun sewu, ya, nggak usah 10.000, berapa? Ya kan, orang seneng enggak kira-kira? Seneng, ya kan. Oh nggih monggo, gitu loh. Kalau saya naik motor gitu ya masuk kampung, memang itu bisa dibuat jalan. Naik motor bisa. Karena enggak jauh dari situ, saya turun aja. Karena banyak orang saya turun. Loh Pak, didamel mawon Pak. Mboten, nyun sewu nggih Bu. Pak, nyun sewu. Nggih. Monggo Pak, monggo. Baritan putih, baritan Pak Markus. Oh nggih monggo. Apa terjadi? Berapa hari kemudian, ya kan? Pak Markus ini mengadakan apa? Silaturahmi begitu ya, waktu Natal. Mereka ngundang, lalu bilang, Pak, tamu sampai niku sopo Pak, gitu loh. Sing nggawa sepeda iku, oh iku, Pentah Yusuf. Anu ya Pak, saya jika harus liyane ya Pak, loh. Beda enggak? Gak naik motor ndelujur, bahasa Ibrani itu ndelujur, tahu ndelujur. Ya kan? Tidak mandang kiri kanan, kira-kira gitu ya, kira-kira. Ya, kesel enggak orang itu? Kesel. Dan saya jauh-jauh, saya cuci mobil. Itu motor, terkenceng, saya kaget. Ya kan? Dalam hati saya gini, oh Tuhan, tak nabrak iku yo opo nantinya. Kan perapatan rumah saya itu. Baru masih mikir tuh. Lalu saya mengatakan, puji Tuhan. Gitu kira-kira. Ya enggak, meskipun itu masih ada benih itu, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus ya kan. Saya tolongi ya, saya bilang itu. Mas hati-hati toh masuk banter-banter. Aduh patah, apa kakinya. Aduh. Ya saya enggak boleh mengatakan rasa noyo. Yang nilai siapa tuh? Tuhan. Meskipun rodok mangkal tapi saya katakan ya hati-hati. Begitu ada patah, orang kakinya patah itu berat apa enggak? Menderita enggak? Paulus katakan kalau kamu jumpa orang menderita, kamu kudu melok menderita. Dan itu tulus saudara. Saya bilang, udah taruh aja. Ayo Mas, kita bisa jalan enggak? Bos sakit Pak. Saya gendong. Saya mereka di mobil, saya antar di rumah sakit Bayangkari. Dan apa terjadi? Setelah saya tinggal, tak lama kemudian keluarganya datang. Dan begitu keluarganya datang mengucapkan terima kasih bla 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 bla. Mulai mereka, loh Bapak anu nggih Nasrani nggih ngono. Kadosi tirosi tiang-tiang Bapak pendeta. Nggih. Iya kan? Nggih. Nggih Pak panci tiang Kristen niku peduli. Dalam hati saya, ono sing gak peduli. Kalau neng ngarep gue banyak sih gak peduli. Depan saya loh ya, bukan saya sampean loh, bukan. Depan saya itu kan banyak. Kalau saya ke rumah sana, depan saya kan gitu kan. Itu. Jadi memang itu. Dan apa hasilnya? Ya kan? Pak menawi panjenengan ten Malang, anu nggih Pak. Monggo napa niku mampir. Nah, kebetulan rumahnya dekat tidak jauh beda pendeta Malang Bu. Pak Lukas almarhum. Gitu. Nah, bukan kebetulan juga. Mobil saya ngadat. Kok angin saterani, kenapa itu? Ternyata akinya kendor berhenti. Loh, anaknya itu keluar. Bilang sama bapaknya. Cerita, belum lama akhirnya. Loh, ini ke Pak Yusuf nggih? Oh nggih Pak, saya lupa. Pak, monggo pinara. Loh, matur manuwun Pak. Loh, monggo toh. Wah, riyen niku kan ponakan kula kecelakaan ten ngajeng ngira sampean. Kapan yo? Ini kelebihan sudah umur ini. Kapan yo?
Tapi daripada susah-susah, nggih Pak, setidaknya saya ke rumahnya minum iya kan? Aduh puji Tuhan, wis ngantuk-ngantuk, muga-muga dikei kopi. Loh, begitu saya duduk, Bapak ngopi, oh mboten usah, gitu saya. Mboten usah Pak, matur nuwun. Biasa ngopi? Nggih biasa. Jadi kei kopi. Lah kebetulan ponakannya yang kecelakaan itu punya adik. Lah adik itu montir. Kedap Pak, kalau persani riyen dibuka ternyata akinya itu kendo, diperbaiki, selesai. Amin. Wis mampir ngombe kopi. Ojo njaluk sangu, kan enggak boleh. Dan saya sangu itu terima kasih. Loh, itu loh dampak orang yang mau melakukan firman. Setuju? Sangat jelas sekali, belajar berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim piatu, berjuanglah perkara janda. Ini kalau soal janda-janda ngeri saya ini. Kenapa? Sing bener-bener janda. Ya kan, kayak Ibu Andri kan bener-bener janda ya Bu ya. Karena memang nggak ada suami ya bener toh Bu. Ya kan. Tapi ada janda-janda yang muda. Lah kalau seperti itu saya nggak wani nolong, bahaya. Oh sisa nanti begini repot nanti ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar berbuat baik. Perhatikan saudara. Kalau kita berbuat baik, ya dampak orang yang berbuat baik Tuhan yang bicara. Perhatikan perjanjian baru. Injil Yohanes pasal yang kelima kita lihat. Kalau orang itu berbuat baik dampaknya apa? Saya juga kaget. Sering saya baca tapi menjadi rema buat saya. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat ke-29. Injil Yohanes pasal 5 ayat ke-29 berkata apa? Ayo dibuka ini, bisa? Nah ini ngelemot ya. Apa dikatakan? 1, 2, 3. Dan mereka apa? Yang telah berbuat baik. Ulangi lagi. Dan mereka yang telah berbuat baik, apa dikatakan? Akan keluar dan apa? Bangkit untuk apa? Hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan apa? Bangkit untuk apa? Dampak orang berbuat baik akan menerima hidup yang kekal. Amin saudara. Belum hidup yang kekal nanti, dalam hidup ini pun cara Tuhan menolong kita, memelihara kita sangat di luar dugaan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Nah, berbuat baik itu juga ditanya penuh dengan sukacita. Ya, penuh dengan sukacita. Selanjutnya apa? Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini dampak. Kalau kita mau berbuat baik dampaknya apa? Tadi dikatakan Tuhan akan menerima hidup yang kekal. Selanjutnya Rasulullah katakan dampaknya apa saja bila mana kita berbuat baik. Surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata demikian. Apa dikatakan di situ? Surat Roma pasal 2 ayat 10. Apa? Tetapi kemuliaan, lanjut, kehormatan, lanjut, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Jadi dampaknya begini, kalau orang itu berbuat baik, terima kemuliaan, terima kehormatan, terima damai sejahtera. Nah damai sejahtera itu membuat apa? Sukacita. Setuju ya? Loh ini loh, jadi kalau orang itu berbuat baik, terima apa? Kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Penghargaan. Ya. Dalam bahasa umum terima penghargaan. Orang itu karena berbuat baik, orang menghormati kita. Orang sungkan sama kita. Ya. Meskipun hal yang sangat sederhana. Menolong orang, membantu orang. Sederhana. Mobil kaliwat. Saya buka kacanya bilang, loh ten pundi Pak? Baritan pandaan Pak Yusuf. Monggo sareng kali kula. Ah mboten usah Pak. Ini kali yoga kula karena itu. Monggo mboten napa-napa monggo Pak, monggo. Ya. Sudah.
Awalnya ini orang ini wangel, ketemu ndak iso guyu. Kenapa? Saya maklumi giginya sakit. Mosok giginya sakit terus menerus. Tapi begitu dia gerimis-gerimis mau hujan ini. Monggo Pak, sareng kali dalam kok tempat daan. Harus saya ke kanan, saya belok kanan itu gereja. Jenengan ten pundi? Ten Sukorejo. Monggo Pak, sudah hujan. Saya antar ke Sukorejo. Sampai depan rumah. Ya, keluarganya. Kedap Pak, kedap. Kenapa? Kedap pun mandap rien. Lah kebetulan saya mau bersih-bersih gereja, saya enggak mungkin dong kalau mau bersih-bersih gereja pakai eblek ini. You know eblek? Pakai enggak mungkin, betul apa enggak? Pakai kaos kebesaran sing bolong-bolong itu. Pakai celana pendek. Kedap Pak. Bu, pun mandap rien. Saya ke belakang. Ngapain ke belakang? Ambil apa? Payung. Monggo Pak, niki. Saya enggak mungkin, niki payungnya Pak, monggo. Bu, kalau sampai kali kula mohon nggih Bu. Ya enggak mungkin toh, betul apa enggak? Iku jenenge wong lanang kurang ajar. Saya bilang, Bu, monggo niki kali Bapak. Pundi? Lalare kali kula, monggo. Saya pengen agak besar. Ayo nduk. Saya antar sampai di tempat, kira-kira batinnya ngomong apa? Waduh, alhamdulillah, warohma, alhamdulillah. Pak Yusuf, mates banduan, nggih Pak. Badhe tempun dia, resik-resik gereja Pak. Oh lho, gereja di tempat dia Pak, meriki. Oh nggih, patun nggih Pak, nggih Yusuf. Monggo, berangkat. Seneng enggak orang digituin? Kenapa sih? Kalau kita bisa lakukan, kok kita enggak mau lakukan? Ada pendeta yang enggak mau? Seperti itu? Loh ada. Itu pendeta senior loh, untung sudah almarhum, tak ceritakan ini. Jadi mobil saya ini sudah muatan, sudah penuh. Dalam pertemuan gitu loh. Pendeta yang satu ini senior ini jalan delujur aja. Loh kok gak ngangkut salah satu orang, padahal mobilnya kosong. Saya potong jalan, saya bilang gitu, Om, tadi itu banyak orang lewat Om. Masih ngotor-ngotor ya motorku. Saya bilang, mandar mogok Om, motor sama mogok. Ayo, loh bener saya ngomong gitu, enggak bener itu. Iya kan, siapa enggak suka orang-orang seperti itu. Mandar mogok, motor sama mogok loh. Gitu. Ternyata bukan motornya yang mogok. Uangnya juga mogok, mandek, jegrek. Berapa tahun kemudian. Toh saya diundang juga ngelayani. Moga tak terkena gone rumah bahagia, rumah masa depan itu. Saudara, mari kita belajar. Kalau itu pendeta ada seperti itu, jangan sampai anak Tuhan seperti itu. Setuju enggak? Loh ini saya cerita real loh. Ya, lakukan yang terbaik. Jadi kalau orang kemana saya tawarin, ibu-ibu, loh Bu, melampah Bu. Enggak Pak niki lho, botol kendaraan, monggo sareng kali kula. Monggo. Pinten rombongane? Wonten gangsal Pak. Monggo, ketemu lagi di situ 5. Monggo, ketemu lagi 5. Ya ndak mungkin. Monggo. Dhuwur kosong gitu. Ya. Tetap kedap panjenengan ten mriki mawon, kula ibu-ibu riyen. Balik lagi saya. Kau banyak rombongan saya bilang sama teman-teman, tolong bantuin nggone nisor kula. Ya kan? Nah, untungnya saya jadi BPD enak merintahkan orang. Tolong Pak, nang isor ono wong-wong ibu mlaku-mlaku apa mendhuwur. Monggo. Iya Pak. Seperti itu. Loh, kalau itu setia dalam perkara yang kecil, maaf kata, dihargai enggak kita ini? Halo? Dihargai. Orang itu menghargai kita bukan karena materi kita, bukan. Sikap kebaikan kita. Ya, orang menghormati kita bukan karena harta kita, bukan. Tapi sikap kita. Setuju Bapak Ibu? Untuk itu mari kita berlomba-lomba berbuat apa? Baik. Pasti munculnya yang namanya damai sejahtera. Bahkan surat Ibrani berkata begini Paulus. Pasal 13, surat Ibrani pasal 13. Kok ngomong begini saya juga kaget ini loh. Ibrani pasal 13 ayat 16 berkata apa? Ibrani pasal 13 ayat 16. Ayo Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu apa? Dan janganlah kamu apa? Lupa
berbuat baik. Kalau ayat ini muncul berarti seringkali orang lupa berbuat baik. Betul apa enggak? Kira-kira orang mana ini? Lo kan ada suara nih. Orang mana ini ya? Lupa berbuat baik. Ya. Jangan sampai lupa, diingatkan oleh Rasul Paulus. Ini surat ditujukan kepada jemaat yang ada di Italia. Jemaat loh ini. Cinta Tuhan. Paulus katakan, jangan lupa lo ya berbuat baik. Karena seringkali kita lupa berbuat baik. Betul apa benar? Betul apa enggak? Lali kita ini. Ya, lali itu apa? Lupa. Hati-hati Bapak Ibu, orang lupa itu hati-hati. Loh, bukan kata saya. Nah, ada salah satu grup band nyanyi gini, lupa. Yang nyanyi bandnya apa? Grupnya apa? Kuburan. Jadi orang lupa masuk kuburan. Ya itu dunia ngomong begitu. Mohon tidak lupa. Amin saudara. Saya bersyukur pada Tuhan ya. Mau dari jemaat di tempat ini, juga Bapak Gembala dulu ya. Juga majelis yang ada, Ibu Gembala juga. Saya dapat berkat dari sini banyak, termasuk apa Bu dulu? Apa? Drum, ya kan? Drum. Itu sampai hari ini kita pakai drum itu ya. Ada ini kalau di rumah saya belum ada ini. Belum ada. Bukan bertak jaluk loh, bukan loh. Loh serius bukan. Saya nunjuk ini saya dengan iman gitu loh. Loh sebentar. Saudara bahasa yang positif. Dengan iman mudah-mudahan di mana di Pandaan ada kirim berkat apa? Loh salah saya ngomong gitu? Enggak salah. Kalau ini dibawa ke sana salah. Di mana salahnya? Wong sini masih satu kok gitu loh. Iya kan? Gitu. Saudara, saya itu kalau dengan Ibu Andri bukan orang asing lagi. Sampai siapa Bu ya? Bu Maria ya. Pak mau ini ada apa Pak? Bu apa paving? Oh ya siap paving gitu. Untuk apa? Ngelempar maling kan gitu kan? Enggak, saya tata. Pasti ada gunanya. Waktu banjir-banjir ke depan itu nanti saya punya gereja di jalan itu saya akan tinggikan, saya kasih paving gitu loh saudara. Ya. Jadi wong-wong ngomong dasar Madura. Apa digawa nang omahe. Lah ya kan Madura padha ae. Madura juga sama. Tuhan cinta seluruh bangsa. Setuju ya? Gitu. Yang terakhir Saudara. Bersukacita. Itu landasannya yang pertama adalah yakin akan janjinya Tuhan. Yang kedua bersyukur, yang ketiga berbuat baik, yang keempat bersih hati. Apa bersih hati? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Jangan nyimpen kesalahan, percuma. Ya kan? Tidak ada gunanya. Kalau nyimpen kesalahan orang lain membuat kita, jantung kita berdetak lebih kencang. Ya. Jangan. Dan itu pun juga Efesus mengatakan, itu sudah mendukakan Roh Kudus kalau kita menyimpan kesalahan. Tidak perlu. Ya. Surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah. Penuh kasih mesra. Saling mengampuni. Lah ini. Bersih hati itu mudah mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu, apapun kekurangan saudara kita, pasangan kita, anak kita, ya, jangan disimpan kesalahan itu berbahaya. Tapi kita harus berani melepas apa yang namanya pengampunan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, yang terakhir ini, ya, saya mencatat begini. Apa manfaat? Nah ini saya bicara soal ini kesehatan. Apa manfaat orang bersuka cita? Apa sih manfaatnya? Kita buka dulu Amsal pasal 17 ayat yang ke-22.
Amsal pasal 17 ayat 22 berkata apa? 1, 2, 3. Hati yang gembira apa? Adalah obat yang manjur. Lanjut. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang sukacita. Manfaatnya apa kalau hati kita sukacita? 1, dikatakan apa? Obat yang jadi nggak ada obat yang manjur. Kecuali apa? Sukacita. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu waktu itu, mudah-mudahan tidak lupa. Orang gila sama kita itu memang statusnya berbeda. Dia gila, kita yang waras. Orang gila itu secara materi kita lihat susah enggak? Hah? Secara materi loh, susah? Gak duwe kelambi ya susah toh. Betul enggak? Makanya juga sembrono. Pernah enggak orang gila masuk angin? Pernah? Loh, saya tanya, orang gila pernah masuk angin? Saudara tahu wong edan masuk angin? Tahu? Loh kok diem? Enggak tahu, tapi saya tahu, saya ngurmati wong edan kok. Ya kan? Tidak ada. Makanya kotor-kotor bukan di restoran tapi di luar restoran. Makan sembrono. Pernah sakit perut? Sambatan? Aduh, ada? Enggak. Tapi yang sering kali saya lihat itu wong gendeng itu suka guyu. Suka apa? Tertawa. Nah termasuk yang tertawa itu orang gila itu loh. Suka apa? Tertawa. Enggak pernah sakit loh. Masa kita enggak mau niru? Pengen sehat? Loh, saya tanya, pengen sehat enggak? Pak David, pengen sehat? Loh, lah pengen sehat harus banyak tertawa, sukacita. Betul apa enggak? Ya, bangun pagi sukacita, neng pasar juga apa? Sukacita. Mau arisan sukacita. Ekspresinya apa? Tersenyum. Betul enggak? Neng pasar tersenyum. Ya kan? Mau arisan. Assalamualaikum. Lah ya. Tidak ada apa-apa kan. Yang penting enggak gila temenan. Ya kan? Paulus pernah berkata, aku seperti orang gila. Ada enggak ayatnya? Ada. Aku seperti orang gila. Tapi apa Paulus gila? Tidak, gila sama Tuhan. Betul. Enggak gampang sakit. Mau sehat? Mau sehat? Belajar seperti lihat sukacita. Dan pernah saya sampaikan juga, ternyata saya waktu simposium Ikatan Dokter Indonesia, saya tanya tentang sukacita ini. Otaknya mengeluarkan yang namanya cairan, apa namanya? Kok Indomie meneh? Apa? Kok senengan Indomie? Apa endorfin itu loh. Cairan ini bisa menyembuhkan bukan 1, 2, bukan ratusan, jutaan penyakit. Loh, coba ini. Penemuan yang baru. Ya kan? Orang yang punya penyakit yang namanya apa kemarin ini cukup mengerikan. Bukan corona lah, bukan loh. AIDS. Kan enggak ada obatnya itu. Tunggu waktu. Tapi begitu dipraktekkan firman, itu obat yang manjur penuh dengan sukacita. Divonis dokter umurnya cukup 6 tahun. Ternyata dia bisa mencapai umur 55 tahun. Pada usia 24 tahun. Harusnya dia meninggal umur 30 tahun. Hebat firman itu. Amin. Untuk itu gak punya masalah. Sudahlah guyu wae halah. Oh masalah iki. Toh meneh juga selesai. Sampai bojoku ngomong begini, istri saya, papa itu masalah guyu wae. Ya kan? Gitu loh anak-anak wong edan gak apa-apa. Aku edan ndak apa-apa, yang penting aku ndak gendeng. Saudaraku, jadi manfaatnya sangat banyak. Ya. Yang pertama saya menjumpai adalah
Kalau orang itu suka cita menurunkan darah tinggi. Siapa yang darah tinggi? Pak David? Darah muda atau darah tinggi Pak? Oh normal sekarang ya. Saya ini hipertensi saudara. Tapi saya sukacita turun. Sekarang saya normal. Ya kan? Normal. Ya. Yang kedua apa? Meningkatkan energi. Apa itu? Sehat. Ya. Lah Pak David kan sehat. Kalau enggak sehat enggak mungkin di sini ta. Wis aja ngomong sakit nang arep pojok wis. Ya. Ya. Selanjutnya apa? Meningkatkan hubungan satu sama lain. Meningkatkan hubungan itu artinya bukannya laki-laki dan perempuan, bukan. Ya. Hubungan itu kan jarak jauh, dia ke sana bisa, ke sini bisa. Sehat pokoknya. Yang namanya kolesterol jadi normal. Ini saya alami, saudara. Saya baca di buku kesehatan, luar biasa. Dan akibat sukacita kita lebih banyak beraktivitas. Betul apa enggak? Coba kalau kita sakit, enggak bisa beraktivitas. Karena itu Bapak Ibu, ayo tetaplah bersukacita. Setuju? Duit sukacita, gak duit, golek utangan, bukan itu, iya kan? Jemaat yang saya layani ini Bapak Ibu nyun sewu, maaf kata, sangat sederhana, ya. Bahkan ada beberapa orang kami harus mensuplai, ya kan? Saya bilang ojo njaluk nang sopo-sopo, nang pastori. Kalau ada beras bawaan pulang, ya kan? Ono jagung gawon mulai. Gak kita tengah jalan jagung yang mbok klethiki pun ndak apa-apa, ya kan? Saudaraku, seperti itu. Tapi kenyataannya mereka pada sehat. Setuju? Justru yang saya lihat orang yang punya duit belum tentu sehat. Kenapa? Mau tidur susah. Wes dikunci belum gerbang depan. Kunci taruh sini ya. Pintu sudah ditutup belum? Ya itu tidak salah. Menjadi salah kalau itu isinya rasa khawatir. Dia tidak sadar bahwa kita orang percaya diberikan hikmat plus juga diberikan perlindungan. Betul Bapak Ibu? Untuk itu ayo terus berlomba-lomba bersukacita. Mau bersukacita? Mengeluarkan apa otaknya? Ojo salah loh. Apa? Ya, bukan Indomie ya. Bukan. Kita jadi sehat. Saya ini seperti ini, sehat. Umur boleh bertambah. Tak lihat umur saya tambah. Meskipun ditambahkan umur tapi saya minta tetap sehat. Ya, puji Tuhan. Saya rasa firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berlomba-lomba. Terus meningkatkan apa? Sukacita. Kita akan satu pujian. Hati gembira adalah obat. Tapi liriknya jangan dicepatkan dulu, pelan-pelan. Tadi minta dari pihak minta lagu apa, requestnya lagu. Nah, tahu lagunya? Tidak tahu? Oh tahu. Bikin aja, slow beat ya. Ibu-ibu mengerti lagu ini, tahu? Iya. Jadi kalau saudara punya masalah, nyanyi ini aja ya. Nggak mungkin kalau saudara punya masalah, hati aku. Nggak mungkin, pelan-pelan saja, ya kan? Nadanya apa? Hati yang gembira adalah
pujian ini. Mari kita tundukkan kepala. Katakan demikian, hei jiwaku, jangan kau terbawa oleh masalah persoalan. Hai jiwaku, melekatlah hanya kepada Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Hai jiwaku, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan menjamin hidupku, Tuhan menjamin hidup saudara. Pada kesempatan pagi hari ini, percaya apapun masalah yang kita hadapi, sekali lagi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu teruslah bersukacita, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, katakan, adalah obat. Beri obat hati yang senang. Membuat apa? Tuhan senang. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kalau kami sukacita, tanda bahwa kami orang-orang berharap, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Mari Tuhan Yesus matrekkan firman-Mu dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Jika di antara mereka punya pergumulan, kami yakin Tuhan pasti menolongnya. Yang sakit ada mujizat kesembuhan. Apapun yang kami hadapi, sekali lagi Tuhan tidak tinggalkan kami. Damai sejahtera itu melingkupi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba berhenti berbicara. Kiranya firman itu yang memberikan kekuatan yang baru terus menyertai kami, sehingga kami benar-benar firman yang punya kuasa itu berjanji membuat kami sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat kasih karunia menyertai kami sekaliannya. Dan yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan kembali, imbas saya serahkan kepada yang bertugas. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama Ibu Gembala beserta sidang di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan, kita nyanyikan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih.
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Acara ibadah kita seminggu ke depan, hari Jumat ada doa malam di gereja, 1 jam saja dimulai jam 7. Hari Sabtu komsel remaja jam 5 sore. Hari Minggu pagi jam 9 kebaktian anak-anak sekolah minggu. Sore harinya jam 4 ada ibadah raya disertai dengan perjamuan suci. Yang menjadi WL Ibu Fangfang, singer Ibu Rika dan Ibu Vina, aser Bapak Ibu Frandi, kolekte Bapak Songkian, LCD Saudari Arin, video Saudara JJ, musik Bapak Stefanus, Saudara Theo dan Saudara Bebe. Pelayan perjamuan suci Bapak Chandra dan Bapak Teguh. Kita berdoa buat yang berulang tahun, Saudara Silvi, juga berdoa buat para lansia. Pengumuman lain tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Amin. Sukacita. Haleluya. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita memiliki janji Tuhan. Oh Tuhan pasti bisa menjawab doaku. Ya. Lalu apa tadi? Ya. Berbuat baik, mengucap syukur. Jangan lupa mengucap syukur. Itu bisa kita lakukan dengan ucapan syukur. Berterima kasih, mempercayai Tuhan, menyanyi, bersyukur, tidak mengeluh. Ya, dengan mulut kita. Lalu kita tetap bisa berbuat baik. Apa yang kita lakukan, kita bisa terus berbuat baik. Dan perlu menjaga hati ini. Hati harus bersih. Jangan hatinya marah dengan ini, tidak suka dengan ini ya. Itu kita akan bersukacita. Amin. Karena kita memiliki janji Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Saya akan berdoa, nanti Bapak Eko akan memberkati ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Engkau baik buat kami Tuhan. Kami seringkali kehilangan sukacita. Kami seringkali tidak merasakan sukacita itu. Tetapi kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa kami memiliki janji-janji Tuhan. Janji yang sudah Kau lakukan,
yang Kau sudah kerjakan, bahkan Engkau tetap akan mengerjakan Tuhan. Kami mempercayai Engkau, kami beriman teguh kepadamu Tuhan. Kami tetap mau mengucap syukur, memakai mulut, bibir, lidah kami ini untuk tidak mengeluh, tetapi kami akan tetap bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan, dan kami akan berbuat baik. Kami akan mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan terhadap sesama kami. Bahkan kami mau menjaga hati kami Tuhan, hati yang tidak terlihat, yang tidak diketahui orang lain, tetapi Engkau menyelidiki Tuhan. Kami mau menjaga untuk kami berkenan kepadamu. Kalau ada hal-hal yang belum kami lakukan, mari Tuhan Engkau berikan kesempatan. Kami akan memulai Tuhan hari ini, sehingga kami boleh mengalami sukacita Allah dan mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani kami dan rohani kami. Engkau berkati Bapak Pendeta Eko yang sudah melayani kami, berikan kesehatan juga bersama Ibu dan jemaat Tuhan di Gempol. Tuhan berkati. Terima kasih sebentar untuk pelayan di Prajekan dan Bondowoso, Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk yang berulang tahun, yaitu Saudari Sylvie. Tuhan akan berkati, jaga lindungi semuanya. Juga kepada para lansia, tetap sukacitamu ada, penyertaanmu ada. Pakai kami semua Tuhan, anak-anak muda, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa muda, boleh menyenangkan hati Tuhan, melayani orang tua kami selagi mereka ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Sebentar doa berkat akan dilakukan. Tuhan berkati, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kesudahnya. Kalau sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini kembali ke tempat masing-masing, yang jauh maupun yang dekat, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat iman kita di hadapan Tuhan. Kalau kami angkat tangan, aku yakin, kami yakin Engkau turun tangan. Bila mana Tuhan turun tangan, yang lemah dikuatkan kembali. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan sangat memulihkan, Tuhan sangat menyembuhkan. Yang punya masalah, persoalan hidup, tantangan hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Lebih jauh, kalau kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Engkau Tuhan sendiri yang sedang memberkati kehidupan kami. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat surgawi, berkat yang datang dari Allah Bapa. Dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha. Kami terima berkat itu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.